Nah, sekarang saya bertanya, apakah SMA Garuda ini lebih hebat daripada AMS zaman Belanda itu? Oh itu saya belum melihat. Ya, ini mungkin kan baru awal ya, mumpung Ya. ini baru awal sebagai warga negara yang saya sangat mengapresiasi gagasan-gagasan kreatif dan besar. So, ini gagasan kreatif bahwa anak pinter harus diberikan perlakuan khusus itu betul. Karena anak pinter nggak sama kurikulumnya dengan yang lain. Anak pinter harus diperlakukan khusus. Berikan khusus. Makanya uniknya kan SMA Garuda ini tidak berada di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kan sudah bukan rahasia ya di era sekarang itu dikenal namanya Polymath University. Ya. Untuk memecahkan masalah kemasyarakatan sekarang ini, seorang tidak bisa lagi berpikir linier sempit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di channel YouTube adianhusaini.tv. Ini adalah channel yang khusus membahas seputar pendidikan dan isu-isu aktual lainnya yang terjadi di Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas salah satu isu yang lagi viral, lagi hangat-hangatnya, yaitu seputar sekolah Garuda yang dicetuskan oleh Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto. Dan kali ini saya akan membahas masalah ini dengan Dr. Adian Husaini. Beliau adalah ketua program Doktor Pendidikan Agama Islam di Universitas Ibnu Khaldun Bogor, dan pengalamannya dalam dunia pendidikan, kajiannya, pengamatannya dalam dunia pendidikan di Indonesia khususnya sudah sangat lama. Beliau sudah menulis banyak buku seputar pendidikan. Nah, ini bisa dilihat buku-bukunya, 4 buku di hadapan para pemirsa ya. Cukup banyak lah bukunya. Jadi beliau sudah sering bahas tentang pendidikan ini juga. Dan kali ini saya ingin tanyakan langsung kepada Ustadz Adian, karena ini kan belum lama ini, Rabu kemarin, 3 hari lalu kan Prof. Stella Christy sebagai salah satu sosok yang diamanahkan oleh Presiden Prabowo untuk bertanggung jawab atas sekolah Garuda ini. Nah ini kata beliau, saya mengutip dari CNN ini ya, dia ngomong kalau bahwa sekolah Garuda adalah cara pemerintah memperluas akses pendidikan unggul yang inklusif, meracik talenta sains dan teknologi dari anak-anak berprestasi dari penjuru negeri. Jadi memang sekolah ini sangat sangat diproyeksikan untuk semua anak, dan rencananya 16 titik ya, 12 titik di sekolah transformasi dan 4 titik lainnya akan dibangun sekolah baru gitu. Nah, bagaimana Ustadz Adian kira-kira melihat gagasan besar Prabowo soal pendidikan ini? Iya, kalau kita lihat sekolah Garuda ya, itu menurut saya ada dua hal tuh. Pertama tentang the nature-nya, apa namanya, hakikatnya. Sekolah Garuda ini apa sih sebetulnya gitu ya. Yang uniknya di mana ya. Nah, yang kedua adalah mengkomunikasikannya dengan masyarakat. Nah, dua hal ini yang kalau saya baca di beberapa berita itu jujur itu masih belum jelas betul. Karena begini, saya pribadi itu mengalami ya program-program unggulan seperti ini. Sebetulnya kan program sekolah unggulan. Sekolah gampangannya, sekolah Garuda sekolah khusus untuk anak-anak pintar dah gitu aja. Sekolah khusus anak pintar supaya anak pintar itu potensinya bisa dikembangkan semaksimal mungkin. Yang bahasa Wamen Stella Christy itu kan baru 54% ya yang potensi anak-anak pelajar ini yang terkembangkan di Indonesia gitu ya. Nah itu gampangannya ini sekolah pinter lah. Pokoknya yang anak bodoh udah jangan masuk sekolah Garuda gitu Ya. aja. Sekolah pinter gitu kan. Ini sekolah untuk anak-anak pinter. Anak pinter itu mau di apa namanya dididik khusus dan akan itu punya hal yang baru juga nih. Alumni-alumninya diarahkan ya untuk bisa kuliah di kampus-kampus top dunia. Nah, istilah perguruan tinggi yang ranking mungkin 10 besar atau 100 besar gitu loh. Nah, kalau kita lihat di situ nggak ada satupun kampus Indonesia yang masuk kalau Ya. dilihat dari berbagai lembaga yang perankingan universitas. Nah, saya ingin mengkaji begini, secara umum ya, kalau kita mau memahami gagasan Presiden Prabowo itu gampang baca buku Paradoks ada gitu. Nah, buku Paradoks Indonesia itu di situ tergambar bahwa Pak Prabowo itu pengen ya Indonesia itu menjadi bangsa yang hebat, menjadi negara yang hebat. Itu tuh tujuannya itu. Ya, makanya Pak Prabowo itu beliau itu termasuk pengagum Pak Habibie.
Saya tahu tuh ya bagaimana dulu ketika saya wartawan ya ide-ide Pak Prabowo tentang Indonesia hebat itu ya kira-kira gampangannya gimana sih melahirkan orang kayak Pak Habibie gitu kan. Ya, orang yang apa namanya hebat, pinter gitu ya, dikagumi dunia, tapi punya nasionalisme yang tinggi gitu. Kira-kira sosok seperti itulah yang beliau ingin apa hasilkan melalui program apa itu Sekolah Garuda ini. Nah, makanya Sekolah Garuda itu kan gampang dibaca, arahnya ke situ, membangun kepemimpinan nasionalisme gitu ya. Nah, yang menurut saya belum terkomunikasikan dengan baik di tengah masyarakat itu adalah apa sih bedanya ya Sekolah Garuda ini dengan sekolah-sekolah unggulan sebelumnya. Kan sebelumnya kita sudah punya Apa aja? sekolah-sekolah unggulan seperti misalnya Sekolah Husni Tamrin yang sekarang ditransformasikan ke Sekolah Garuda. Kan ada beberapa sekolah yang sudah dikenal unggul. Dan biasanya kalau di Indonesia itu sekolah unggul ya dilihat lulusannya banyak diterima di kampus-kampus top dunia. Nah, itu unggul gitu kan. Makanya itu. Nah, ini ditingkatkan lagi, bahkan diberi anggaran yang lebih, diberikan fasilitas sarana prasarana, dan tadi termasuk nanti bantuan untuk bisa tembus ke kampus-kampus top dunia itu. Nah, itu sebatas itu. Makanya kan ada pengamat yang menyatakan, nah apa itu nggak terlalu mahal, ya, untuk bisa menembus kampus-kampus top dunia itu dengan biaya yang sangat besar. Ya, ini kan seperti sebetulnya masuk ke kampus-kampus top dunia itu bisa nggak dengan bimbel gitu ya, dengan bimbingan khusus ya, dengan arahan khusus itu bisa. Nah, jadi itu sebetulnya definisi Sekolah Garuda. Maaf mengganggu sebentar ya. Tolong sempatkan untuk like, subscribe, komen ya. Maaf banget ya. Silahkan teruskan. Terima kasih. Nah, kalau bagi saya sendiri pernah mengalami program seperti ini, mirip kan. Saya dulu kan ikut program Perintis 2. Perintis 2 namanya dulu tahun 80-an ya. Di Indonesia itu kalau kampus-kampus top itu dibagi menjadi 3 atau perguruan tinggi negeri itu menjadi 4 ya. Perintis 1 itu 10 kampus top ya. UI, ITB, ya, Unpad, UNER, UGM dan lain-lain itu sebenarnya. Perintis 2 itu satu saja IPB. Dan itu enggak tes. Kita langsung masing-masing sekolah dicari anak-anak pinter gitu ya. Karena saya ranking 2 di SMA dulu, saya bisa masuk jaringan apa namanya? Seleksi masuk. Jadi dari SMA saya cuma 1 orang yang diambil oleh program Perintis 2. Nah, itu gagasan dari Profesor Andi Hakim Nasution waktu itu rektor IPB, ahli statistik dan juga pakar pendidikan. Berarti sebetulnya program ini udah pernah dilakukan. Yang sejenis, makanya tadi kan saya bilang, jadi kalau orang apa sih perbedaan yang signifikan dari Sekolah Garuda dengan sekolah. Kalau mendengar penjelasan Wamen Stella Christie itu kan masih susah dicerna, ya, memeratakan apa namanya kesempatan kan pendidikan secara inklusif untuk anak-anak kita yang di berbagai Indonesia ini. So bagaimanapun nggak bisa enggak lah. Memang program ini khusus dan seleksinya mesti ketat. Dan itu biasa saja. Ya bukan berarti nanti diskriminasi. Program seperti ini kan selalu ada. Ya memang ini program untuk anak pinter. Nah anak pinter itu yang harus dikembangkan. Nah nanti justru di titik itu tuh yang saya ingin ya mungkin memberikan pandangan lah dari perspektif pendidikan Islam. Ya, mungkin sebelumnya saya ingin ini menyampaikan lagi. Karena Prof. Stella Christie juga ngomong deh kan di hari Rabu itu dia saya kutip dari CNN, dia ngomong Sekolah Garuda ini ditopang oleh 3 pilar. Yeah. Pertama, dia sebagai penyeimbang akses. Tadi udah ya, kemerataan kesempatan untuk berprestasi. Kedua, dia inkubator pemimpin. Sekolah Garuda diharapkan membentuk karakter kepemimpinan menuju Indonesia Emas 2045. Yeah. Ketiga, meningkatkan prestasi akademik siswa serta membangun jiwa pengabdian masyarakat. Jadi selain berprestasi, siswa juga tidak lupa untuk mengabdi setelah melalang buana mencari ilmu. Iya, kan itu tadi yang saya bilang nasionalisme. Kan gampang kalau kita baca pemikiran Pak Prabowo dari paradoks itu, ingin Indonesia jadi negara besar, kekayaan alam melimpah ruah, gitu kan. Maka untuk mengelolanya gimana? SDM-nya. Makanya di buku paradoks itu Pak Prabowo bicara tentang pendidikan, ya. Hanya ya memang di situ indikator
rendahnya kualitas pendidikan kita itu diukur dari ranking PISA, dari matematik, sains, dan literasi. Itu yang masih dijadikan indikator banyak negara untuk menilai kualitas pendidikan itu. Nah sekarang tadi itu kan, kalau kita lihat dari situ kan masih tetap aja kita susah. Jadi itu hal biasa saja. Biasa maksudnya gimana nih? Biasa. Maksudnya dengan sekolah unggulan kan sekarang program LPDP saja. Kan sudah banyak sekarang ini. Kita kirim mahasiswa kita untuk kuliah ke luar negeri kan sudah banyak sampai di Jepang, di mana Amerika, ya, yang meskipun jumlahnya nggak sebanyak Cina, Korea dan sebagainya, tapi sudah ribuan orang. Kan yang jadi masalah itu, terus ini bedanya apa dengan yang sebelumnya? Kalau menurut saya bedanya adalah sekolah ini diasramakan dan memang dapat perhatian lebih khusus. Kan kalau ini yang asrama ini dulu nggak ada. Dulu ada, cuma ini lebih ditingkatkan lagi. Gampangannya gini lah. Kalau di gampang ya, kalau bagi Pak Prabowo, sekolah unggul yang ada itu sekarang apa? Taruna Nusantara. Nah, atau Nusantara itu kan udah jelas salah satu sekolah yang dianggap unggul kan di Indonesia. Lulusannya masuknya juga pinter-pinter, anak pinter seleksi masuk situ, kemudian dilatih kepemimpinannya dan juga dilatih fisiknya. Kan gambarannya kalau saya gambarkan ya sebetulnya nggak jauh-jauh Taruna Nusantara Plus, ya apa namanya sekolah Garuda unggulan itu. Dan itu kalau menurut saya bagus nih program ini, ya hanya gitu ya. Saya memandang program ini perlu diberikan perspektif yang lain. Saya ingin memberikan perspektif yang lain itu justru itu. Yang biar mungkin, tadi kalau menurut Ustadz kan kayaknya biar tambah luar biasa gitu ya. Tambah luar biasa. Dengan perspektif karena ini yang misalnya lain. mau melahirkan pemimpin kan gitu. Iya. Jadi sekarang ini kan gini. Ini akan sekarang ini orang termasuk menteri-menteri kita kan mengatakan udah sekarang ini era STEM lah. STEM itu kan apa namanya sains, teknologi, engineering, matematik gitu kan. Nah, itu yang dianggap menjadi lokomotif lah untuk kemajuan bangsa kita ke depan. Jadi kita akan genjot ilmuwan di situ. Nah, tapi ingat tadi kan ada nasionalisme, ada kemimpinan, gimana bentuknya? Saya ada tanggung jawab ada tanggung jawab nasional. Kan sekarang banyak nih yang pinter-pinter. Kita justru yang terjadi sekarang ini banyak brain drain kan. Anak-anak pinter kita setelah lulus jadi apa namanya sarjana atau kampus di luar, itu nggak mau balik. Karena lapangan kerjanya di sini nggak sebagus di luar kan. Saya pernah ngisi pengajian di Nanyang di Singapura kan. Itu anak pinter kita di situ kan, ahli sains. Saya tanya, kamu setelah lulus mau kemana? Ya nggak pulang karena dia lebih cita-cita dia bisa bekerja di perusahaan sains di Perancis, di mana-mana, di Singapura. Gitu. Lebih menjanjikan di luar. Lebih menjanjikan karirnya di sana. Nah, di sini mau jadi apa? Sekarang di sini kan kalau nggak kuat ya tadi rasa nasionalismenya itu berat kalau dia balik, kecuali diberikan tempat yang istimewa kan. Jadi di sini berkorban kayak Stella Christie, gaji dia di Amerika atau di Cina kan jauh lebih besar daripada gaji sebagai wamen. Nah, itu sama kayak Pak Habibie dulu kan, ketika dipanggil pulang, ya dia mengorbankanlah gaji yang sangat besar di Jerman itu. Jadi apa tadi yang ditinjau dari perspektif? Saya pertama gini, perspektif baru itu dari segi keilmuan, penguasaan keilmuan. Kan sudah bukan rahasia ya di era sekarang itu dikenal namanya Polymath University. Ya. Untuk memecahkan masalah kemasyarakatan sekarang ini, seorang tidak bisa lagi berpikir linear sempit. Dia misalnya ahli matematika, ahli sains teknologi yang lain hanya itu nggak bisa. Kan sudah banyak dicontohkan. Misalnya tahun 2017 IP Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia menerbitkan buku ya perguruan tinggi dan tantangan disrupsi. Itu sudah menyebutkan contoh bahwa untuk melahirkan inovasi-inovasi baru itu nggak bisa hanya satu bidang linear. Dicontohkan Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg itu kenapa dia bisa menemukan Facebook? Itu karena dia belajar filsafat Yunani, dia belajar psikologi, ya, dia kemudian baru IT. Apple, DNA Apple itu kan Steve Jobs itu juga sama.
liberal artnya dengan IT-nya itu bergabung. Jadi multi talenta, multidisiplin. Ada yang menyebut sekarang kalau orang kuliah itu nggak bisa satu bidang saja. Jadi kalau dia misalnya bidang IT, ya dia harus memahami psikologi, memahami pendidikan, gitu kan. Kan sekarang contoh nih, yang menurut saya urgent, ya kan, untuk diperbaiki pada negara kita itu apa? Kan pendidikannya, memperbaiki pendidikan dari guru. Nah, seolah-olah kuliah education itu tidak dianggap keren, padahal di mana-mana di Finlandia dan lain-lain. Kalau orang yang ambil kuliah education itu yang paling pinter di atas kedokteran, di atas engineer yang lain. Gitu. Karena dia pasti multidisiplin. Pasti multidisiplin. Nggak. Sekarang lihat aja beberapa ilmuwan kita. Bahkan Bung Karno, contoh. Bung Karno kan arsitek. Tapi apakah Bung Karno hebat karena dia kuliah di ITB? Yang kuliah di ITB banyak. Tapi yang seperti Bung Karno satu. Iya kan? Kenapa Bung Karno hebat? Bung Karno itu bukan hanya kuliah di ITB, peran orang tuanya kuat. Ya, Raden Sukemi itu. Dari umur 15 tahun, Bung Karno sudah dicarikan guru. Nah, itu penting. Dan dia dapat guru yang hebat namanya Cokro Aminoto. Cokro Aminoto itu disebut itu Raja Jawa tanpa mahkota. Sampai Bung Karno sampai diambil menantu oleh Cokro Aminoto. Cara bicaranya, ya, lihat apa yang dibangun oleh Cokro Aminoto pada Bung Karno. Kan sikapnya dulu, cara komunikasinya. Bung Karno itu kan pidatonya nyontoh Cokro Aminoto. Setelah itu nanti Bung Karno berguru. Bisa dikatakan beliau intensif berdiskusi dengan banyak tokoh. Beliau berdialog. Ya, berdialog. Dia kan insinyur, kan gitu kan. Tapi dia berdialog dengan Hasan, berdialog dengan Natsir, berdebat dengan banyak tokoh-tokoh yang lain. Termasuk dengan Tan Malaka, ya kan, berinteraksi. Nah, itu yang mendewasakan dia. Nah, sekarang SMA Garuda ini kan seperti apa? Apakah seperti bisa nggak mengalahkan AMS zaman Belanda? Kan kita punya model. Kamu kan neliti tentang AMS itu kan, bagaimana Algemene Middelbare School zaman Belanda itu yang nanti melahirkan Muhammad Natsir, melahirkan siapa? Ya tokoh-tokoh kemerdekaan kita, Syahrir, Agus Salim, rata-rata SMA. Nah, sekarang saya bertanya, apakah SMA Garuda ini lebih hebat daripada AMS zaman Belanda itu? Oh, itu saya belum melihat. Ya, ini mungkin kan baru awal ya, mumpung ini baru awal. Sebagai warga negara yang saya sangat mengapresiasi gagasan-gagasan kreatif dan besar. So, ini gagasan kreatif. Bahwa anak pinter harus diberikan perlakuan khusus, itu betul. Karena anak pinter nggak sama kurikulumnya dengan yang lain. Anak pinter harus diperlakukan khusus. Diberikan khusus. Makanya uniknya kan SMA Garuda ini tidak berada di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ya. Ini tidak diserahkan kepada Pak Mukti, padahal ini SMA. Tapi diserahkan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi. Nah, itu berarti menunjukkan kekhususan. Ya, berarti yang dilakukan pesantren At-Taqwa sudah betul sebenarnya. Pesantren At-Taqwa ada di Depok ya. Pesantren At-Taqwa ada di Depok. Pesantren At-Taqwa itu SMA sudah kita perlakukan sebagai pendidikan tinggi. Maka kita ada At-Taqwa College. Ketika anak-anak ini sekolah SMA umur 17-18 tahun, ya mereka sudah kita perlakukan sebagai mahasiswa, sebagai orang dewasa. Nah, itu bukan berarti At-Taqwa College ini mendahului sekolah Garuda gitu kan itu ya, tapi bolehlah promosi ya kan, karena sudah terbukti. Rasa-rasanya kayaknya pesantren At-Taqwa ini seperti mendahului, rasa-rasanya gitu. Jadi Pak Prabowo punya ide sekolah Garuda gitu ya, saya punya ide At-Taqwa College. Gitu kan. Sebetulnya SMA, tapi dan pengajaran multidisiplinnya sudah. Nah, cuma fisiknya ini yang harus fisik nanti seperti Taruna Nusantara kan, bahasa Inggrisnya itu boleh ya. Tapi multidisiplin sudah. Jadi kalau menurut saya nih ya, gampangannya nih ya. Yang lulus di sekolah Garuda ini minimal itu menguasai 2 bahasa. Minimal tuh. Atau kalau 2 masih biasa, 3 bahasa. Apa tuh? 3 bahasa. Inggris, Arab, Cina.
Kenapa spesifik Arab? Karena kan dia nggak spesifik sekolah Islam. Nggak, ini kan sebagian besar muridnya Muslim. Bagaimana Muslim? Iya, Arab maksud saya bahasa Arab dia untuk menguasai khazanah pemikiran Islam. So, kita mau membangun rasa nasionalisme, iya kan? Iya. Rasa nasionalisme itu orang mau berkorban, ya. Itu kalau dia punya cita-cita, dan cita-cita yang paling tinggi adalah ibadah. Susah kalau jadi anak pinter ya. Dia kan di sana digambarkan nanti sekarang di Indonesia ini rata-rata kalau anak pinter itu disuruh milih jurusan yang duitnya banyak. Kan gitu anunya tuh, diduga kuat nanti kalau dia bekerja duitnya banyak. Nah, yang bisa orang betul-betul berkorban untuk bangsanya, itu kalau dia menganggap yakin bahwa pengorbanan itu adalah ibadah. Nah, itu hanya bisa dengan pemahaman agama yang kuat. Dan kajian itu hanya bisa ditunjang dengan bahasa Arab tadi. Iya, dia hal biasa saja sebetulnya. Kan anak pinter kok. Jadi nanti ke depan ya, gampangannya ini ya, itu lulusan SMA Garuda ini ya, itu sudah apa namanya, dia ilmu agamanya kuat, sejarahnya kuat, leadershipnya kuat, fisiknya bagus, sainsnya hebat. Jadi multidisiplinnya tadi tuh mencakup. Iya, dari SMA dia sudah bisa. Mungkin Jadi, bisa dijelaskan Ustaz, kenapa tadi ngomongin sejarah? kalau orang ya tidak kenal sejarah, nggak usah jauh-jauh lah. Namanya Pak Prabowo Subianto itu hebat itu ya, salah satunya itu karena dia menguasai betul sejarah. Dan ya ini yang saya nggak tahu kurikulumnya sekolah Garuda. Kalau sekolah Garuda tidak kuat pemahaman sejarahnya, itu berat. Berat untuk melangkah ke depan. Untuk tadi melahirkan pemimpin ke depan kan ini nanti sekolah gampangannya gini kan. Sekolah Garuda itu akan diharapkan mimpin kan mereka sekarang umur 19 tahun nih. Iya kan? 17 tahun. 20 tahun lagi kan seusia Gibran. Iya. 36, 37, iya kan? Pak Prabowo kan mesti melihat ini anak-anak ini 20 tahun lagi, 2045 mereka yang akan mimpin. Nah, mimpin itu kan nggak hanya ngerti tentang sains teknologi. Dia mesti ngerti sejarah, ngerti IT, ngerti agama dengan baik. Ya, nanti kalau dia pulang dari luar negeri nih, gitu ya, itu gelarnya itu kira-kira ya apa namanya, profesor, doktor, jenderal, kiai haji. Nah, itu terlalu multidisiplin itu ya. Multidisiplin. Lah ini istimewa. Jangan tanggung kalau mau bikin. Nah, ini yang nggak ada sebelumnya. Iya. Itu yang nggak ada di sekolah-sekolah sebelumnya itu. Dan ini untuk dipromosikan cakep nih kayaknya ya. Iyalah. Untuk bahan promosi kayaknya laku. Bahan promosi. Kalau orang mengkritik apa bedanya dengan sekolah sebelumnya? Kalau saya itu udah keliling ya, saya ketemu di Inggris orang-orang Indonesia yang hebat. Pak Habibie udah pernah. Anak-anak Indonesia paling pintar oleh Pak Habibie itu dipilih betul. Dan itu dikuliahkan di kampus-kampus top dunia. Ya, saya kenal ada seorang yang lulusan Perancis, ya, bidang aeronautika, kampus terbaik di Perancis itu saya ketemu. Ketika dia dulu di IPTN, setelah IPTN dikurangi bahkan hampir dibubarkan dari 30.000 karyawannya menjadi 5.000. Ini anak-anak terbaik paling pintar di Indonesia ini gitu ya. Dia ahli rudal. Saya tanya, "Bapak keahliannya apa rudal?" Dia pulang ke sini sekarang jadi dosen, ngajar S1, ngajar fisika dasar. Ngajar mekanika dasar. Jadi di sini ilmunya nggak kepake. Akhirnya apa? Sebagian besar ya lari ke luar negeri lah. Saya ketemu mereka di Bristol, ya. Nanti mereka kerja di Boeing, ada di Brasil, di Malaysia banyak pakar-pakar kita. Jadi apa yang membedakan ya sekolah Garuda dengan sebelumnya? Kan kita mesti belajar dari sebelumnya ini, ya kan? Saya kan waktu masuk IPB matematik saya 9, saya belajar kalkulus, belajar macam-macam gitu. Nah, terus saya masuk kedokteran hewan, ya. Nah, bukan ilmu saya nggak kepake, ilmu saya kepake, tapi karena lahan apa namanya lahan pengabdian masyarakat di kita ini apalagi yang fakta data dari Kementerian Pendidikan kita 80% sarjana Indonesia itu bekerja di luar bidangnya. Kan begitu. 5 atau 6 menteri yang lulusan ITB sekarang itu ngurus siapa?
Menteri Pendidikan dia bidangnya teknik elektro. Menteri Pekerjaan Umum ya Siarli apa itu farmasi atau apa. Menteri Kesehatan teknik nuklir. Kan sudah terbukti bahwa seorang menteri, contoh berapa orang nih, Menteri Keuangan nih ya Purbaya kan. Purbaya. Apa dia? Teknik apa tuh? Elektro kalau nggak salah kan S1-nya itu ya. Bisa kan? Kan orang nggak mempersoalkan. Artinya dari sosok menteri coba kalau sekarang Pak Purbaya itu, dia juga fasih bahasa Arab, hafal Quran, iya kan? Itu nggak ragu-ragu langsung, bukan hanya jadi presiden, jadi imam besar. Artinya bisa gitu loh, ya kan? Bisa. Jadi sebetulnya sudah banyak bukti, ya kan? Pak Prabowo sendiri apa? Pendidikannya, backgroundnya militer. Tapi kalau bicara sejarah, ya kan? Sejarah perang, sejarah peradaban, bahkan sejarah saya pernah dengar tahun 96 kali ini. Pak Prabowo itu ceramah 3 jam tentang sejarah Islam. Nggak bosen sih. 3 jam sejarah Islam? Iya, dia bicara sejarah Turki Utsmani, bagaimana penyerbuan Turki Utsmani di Eropa. Wah, itu keren. Pak Prabowo itu. Tahun 96 itu sudah saya dengarkan ceramah dia. Itu dulu Ustadz Adin di wartawan Istana ya saat Masih itu ya? wartawan, ya. Jadi dulu kan Pak Prabowo itu suka silaturahim dengan tokoh-tokoh waktu Danjen Kopassus dan waktu Pangkostrat tuh. Jadi sudah artinya gini kan, bisa loh. Kan ini anak-anak hebat. Jadi saya berharap ya pengelola sekolah Garuda tidak berpikir konvensional. Ya. Itu sudah nggak bisa hanya linear bidang ini saja, nggak bisa. Memecahkan masalah sekarang. Sekarang apalagi AI kan. Dia bersaing dengan AI. Apa yang nggak bisa dipecahkan oleh AI kan wisdom. Ya, kita membutuhkan anak-anak ini bukan hanya menjadi smart people, tapi wise people. Orang-orang bijak, orang-orang pintar banyak. Ya kan Pak Prabowo sering ngomong begitu juga. Itu orang ini kan dia kembali bilang, oh ini S3 profesor banyak kan. Apa kalau nggak bisa menyelesaikan masalah. Nah, menyelesaikan masalah itu nggak cukup dengan smart, kecerdasan, tapi bijak. Hikmah, walaqad atainal hikmah. Dan menurut saya cara terbaik untuk menumbuhkan hikmah konteks anak SMA ini harus ada pendidikan agama ya, Islam. Saya orang Muslim, anak-anak Muslim ini harus diberikan pemahaman tentang Islam yang membangun budaya ilmu yang tinggi. Ya, mereka harus dikenalkan dengan tradisi ilmu di dalam Islam, kitab-kitab para ulama klasik, ya. Saya punya mahasiswa yang meneliti tentang kitabnya Al-Khawarizmi, Al-Jabr wal Muqabalah. Keren. Saya belajar sama ini ya orang Kristen saja. Saya kan belajar di ISTEC di Malaysia S3 itu dengan Profesor Paul Letting. Profesor Paul Letting dari Belanda nih orangnya ini. Kristen orangnya. Ya. Dia menguasai dia doktornya itu fisika nuklir. Dia kemudian ngambil dia doktornya 2, Paul Letting ini. Satu lagi dokter bidang, kalau nggak salah bidang sains Islam. Dia menyebut Islamic Science itu. Ya, karena Paul Letting ini pernah kita undang ke Indonesia kan dia memberikan kursus tentang Islamic Science. Jadi dia bisa membaca kitab-kitab fisika klasik Islam. Kitab Al-Jabr wal Muqabalah dia bedah, ya, kitab fisikanya Fakhruddin Ar-Razi dan sebagainya gitu. Tapi saya belajar sama Letting itu belajar apa? Greek philosophy. Belajar filsafat Yunani. Ya. Kemudian saya belajar bahasa Latin 3 semester sama dia. Saya itu ketemu orang-orang non-muslim yang bahkan dia ahli fisika nuklir, tapi dia juga ahli Islamic Science, gitu ya. Dia juga ahli bahasa Latin, bahasa Yunani, ahli filsafat Yunani. Bisa, gitu. Dan itu nggak aneh dalam tradisi Islam, bahkan tradisi ulama kita. Muhammad Natsir lulusan SMA, iya kan? Kenapa Muhammad Natsir bisa menguasai berbagai bidang ilmu? Umur 20-an tahun, Natsir sudah menulis tentang Ibnu Sina, menulis tentang Al-Ghazali, menulis tentang Ibnu Tufail kan, filosof-filosof besar. Dan hebatnya Natsir itu yang misalnya contoh kan, dia sudah membahas tentang teori kausalitas Al-Ghazali. Seorang Natsir gitu ya di zaman itu. Nah, saya berharap SMA Garuda ini gitu ya
Jangan sampai kalah sama AMS di zaman Belanda. Yang lulus SMA saja sudah sanggup memimpin. Gitu loh. Natsir lulus SMA Belanda. Wartawan hebat Rosjan Anwar lulusan SMA Belanda. Nah itu ya. Jadi salah satu yang nanti menarik kan kita lihat di keunggulan di AMS itu ya, SMA Belanda ini kan apa kemampuannya berkomunikasi, menulis. Nah itu mudah-mudahan kan di SMA Garuda ini muncul situ. Jadi kalau menurut saya jangan berpikir bagaimana dia diterima di kampus-kampus top dunia gitu loh. Terus itu dianggap sebuah prestasi yang hebat. Belum. Oke, itu satu langkah. Bahkan kalau menurut saya ya kalau mau lebih out of the box. Ini kita tuh mendidik anak-anak pinter nih. Anak-anak paling pinter ya kan kita beri perlakuan yang top. Itu menurut saya justru jangan semuanya. Jangan semuanya apa tuh? Dikuliahkan ke barat. Enakan Harvard dong. Iya. Ini anak-anak pinter-pinter kita didik, ya bagus-bagus, kita kirim ke Harvard, kita kirim ke Oxford, ke Stanford, ke MIT. Mereka dapat murid-murid yang bagus. Kenapa nggak kita paksa UI, ITB? Nah, itu yang pertanyaan saya. Itu memungkinkan nggak? Bukan memungkinkan. Harus. Ya ngapain kita punya kampus, udah umur ITB itu sudah dilahirkan sejak zaman Belanda. Nah masalahnya kenapa Presiden Prabowo tuh semacam tidak percaya gitu? Bukan nggak percaya, Pak Prabowo kan belum dengar apa yang saya sampaikan. Kalau beliau dengar di podcast ini gitu ya, mungkin nanti berubah. Coba aja nanti. Lah, kenapa enggak gitu loh? Iya, Pak paksa. Gimana meyakinkan? UI harus bikin lebih bagus dari MIT, lebih bagus dari ini anak nih, kita punya 40 anak nih Pak, anak terbaik di Indonesia. Ya, menguasai berbagai bahasa, leadershipnya bagus, fisiknya bagus. Kita serahkan di sana, di Harvard dan sebagainya. Frameworknya apa? Mereka didik jadi apa? Bagaimana membangun jiwa nasionalismenya, jiwa religiusitasnya terjaga nggak di sana? Kan lebih aman di sini dong, ya kan? Iya benar. Anda mau masuk apa? Kalau saya panggil rektor UI. Ini saya punya 40 anak, didik. Hasilnya lebih bagus dari Oxford. Lebih bagus dari itu. Gimana caranya? Panggillah profesor-profesor yang luar itu. Apa ahli mereka? Didik di sini. Kan itu. Saya kan ngalami, saya di ISTEC. Prof. Alatas itu buat program. ISTEC perlu dikenalin dulu dikit. ISTEC itu International Institute of Islamic Thought and Civilization. Prof. Alatas sama. Jadi gini ya, Amerika itu hebat. Tidak semuanya dosennya itu orang Amerika. Amerika itu berani ya mendatangkan ya profesor-profesor terbaik. Misalnya dalam studi Islam aja, dia ngambillah Fazlur Rahman di Chicago. Top lah Chicago. Memang topnya Chicago karena nama Chicago enggak. Karena di situ ada Fazlur Rahman. Kan itu. Profesor Alatas ketika di ISTEC, siapa ahli kedokteran Islam terkenal? Profesor Sami Hamarneh. Dari Yordan, dia Kristen, tapi ahli kedokteran Islam. Diambil oleh Profesor Alatas ke ISTEC. Memang gajinya ngeri. Kalau Indonesia sekitar sebulan bisa 75 sampai 100 juta lah sebulan. Mantap sekali itu. Itu Profesor Paul Letting tadi yang saya belajar itu gitu. Jadi ada visi besar untuk kita punya UI loh. Universitas Indonesia Depok gitu kan. Sebelah kan tetangga. Masa kalah sama At-Taqwa College gitu kan. Nah, janganlah UI top dunia. Kita masih ngikutin ranking. Kalau saya enggak lah, UI kamu didik nih. Kalau lebih bagus dari Oxford, lebih bagus dari ini. Gimana? Orang bagus itu kan dua saja. Dosennya bagus, mahasiswanya bagus, program pendidikannya bagus. Apalagi kita didik di sini, dididik dengan framework lebih bagus dari Cambridge, lebih bagus dari MIT. Jangan semua, saya tidak menafikan bahwa di sana bagus. Ya kan saya udah keliling ke beberapa negara itu. Takuilah bahwa mereka memang bagus. Yeah. Tapi kalau sekarang jenderal siapa? Kita punya Jenderal Sudirman. Memang sekolahnya di mana Pak Dirman?
Iya kan? Bahwa pendidikan kita dari dulu mampu. Pondok-pondok kita melahirkan Kiai Wahid Hasyim. Ya kan? Kenapa Haji Agus Salim? Sampai sekarang siapa yang bisa mengalahkan Haji Agus Salim? Emang dia lulusan mana? PD gitu Pak. Ya kan Pak. Maksudnya Pak Prabowo itu kalau kita baca buku-bukunya menanamkan rasa percaya diri. Ya. Kalau kita makanya ini usul saya ya. Boleh diterima boleh enggak. Usul saya kan kalau kita mau sayang kan kita udah didik anak SMA pinter-pinter, kita kirim ke mana? Keluar. Nah, jangan semua, Pak. Sebagian. Sekarang paksa. Saya minta ya anak-anak ini kalau Pak Prabowo nih ITB, saya pengen ahli anak ini didik, dia top nih. Didik dia menjadi ahli AI terkemuka. Lebih bagus dari ini. Sanggup nggak? Itu aja panggil. Kalau nggak sanggup ya udah ganti rektornya. Gitu. Masa nggak sanggup? Gampang lah. Datangkan ahli-ahlinya di dunia kan gitu, datang ke sini. Nah, dididik dia. Jadi diasramakan itu bukan hanya kalau menurut saya ya. SMA Garuda ini sampai S1 menurut saya sebaiknya di Indonesia. Di sini siapkan program S1. Nah, nanti baru dia S2, Berarti S3. S1-nya khusus lagi nih? Iya. S1-nya di Attaqwa College. Nanti lah itu ada program sendiri ya, enggak itu terlalu apa namanya? Karena masa sih kita tingkat S1 aja masih nggak percaya diri gitu loh. Tapi selama ini gagasannya dari selesai SMA langsung keluar gitu saya ya? itu udah ketemu ya. Lulusan tahun 90 mana nih? Nih. Nih ya. Saya jadi wartawan ini 95. Saya nulis buku ini. Habibie, Soeharto dan Islam. Ini masih saya umur 28 tahun nih, ya, 28 tahun nih. Saya lulusan kedokteran hewan. Tapi saya belajar lulusan kedokteran hewan nulis buku judulnya Habibie, Soeharto dan Islam. Itu terus ketika linear buku saya ini dibedah di UI, di Unhas, di UNER, di waktu itu ya, lagi rame-ramenya soal Habibie kan. Itu apa namanya? Saya itu sering dipanel dengan doktor lulusan Australian National University, doktor lulusan Amerika, lulusan Inggris. Itu belum S2. Saya S1, lulusan kedokteran hewan. Nah, kan sehari-hari yang saya tekuni bidang media, bidang politik. Iya, di lapangan waktu itu nggak ada internet. Saya wartawan paling banyak informasinya. Jadi waktu itu saya yakin, ternyata nggak kalah. Gitu loh. Ya, jadi dengan dokter-dokter percaya itu. Diri iya. Ya, sekarang apalagi ada internet kan, yang dipelajari di Harvard itu ada semua di sini, gitu loh. Ya, jadi menurut saya sayang banget ini program yang keren, program bagus gitu ya. Tapi ini kalau di konsep kita harus melahirkan manusia-manusia yang tidak biasa. Jangan hanya kalau orang ya sekarang ini ahli IT saja, ahli itu biasa. Yang tidak biasa? Yang tidak biasa kan dia ahli IT, dia juga fisiknya bagus. Ini gampangnya kayak SBY lah, AHY ya kan, orang AHY ini kan pinter, tentara jago, ya kan, fisiknya bagus, pinter, dah. Tinggal satu lagi AHY itu, apa? Kiai Haji. Nah, coba AHY ya kuliah S3 bidang tafsir, dia jadi ahli tafsir lebih hebat dari Quraish Shihab. 5 tahun aja saya jamin, orang seperti AHY itu kalau dia ini ya dia berguru di Al Azhar. Ya, di sana belajar bahasa Arab setahun sudah pinter. Saya pernah panel dengan Pak Ilham Habibie di Makassar dalam satu seminar tentang peradaban. Waktu itu saya bilang, orang seperti Pak Ilham Habibie ini, kalau mau belajar tafsir, insya Allah 3 tahun saja lebih hebat dari Pak Quraish Shihab. Insya Allah. Coba bayangkan Ilham Habibie yang dia arsitek pesawat jet paling canggih waktu itu. Ya sayang kan kemudian proyek ini nggak berjalan. Pak Ilham itu top ilmuwan top dunia. Jadi sebenarnya kalau kita mau cari ya sekarang ini banyak banget anak-anak Indonesia yang ilmuwannya udah level dunia. Nah itu. Dalam sejarah kita sudah pernah membuktikan seperti Muhammad Nasir. Sekarang banyak contohnya juga. Nah ini maksud saya mesti kita berangkat nih Garuda, sekolah Garuda ini SMA ini bukan SMA ini sudah pendidikan tinggi, makanya ditaruh di Kementerian Pendidikan ini bener nih.
Ini luar biasa ini apa namanya penempatan sekolah Garuda di Kementerian Pendidikan Tinggi. Mereka sudah bukan anak-anak lagi. Secara usia mereka sudah dewasa, sudah akil balik, ya kan? Secara intelektual mereka di atas rata-rata kan itu. Nah kalau mereka nanti belajar lagi seperti yang dulu-dulu mengulang lagi ya, jangan sayang. Ini momentum belum tentu terulang nih. Sayang banget gitu loh kalau sekolah Garuda ini saya membaca ini masih belum ya awal nih kan. Masih awal. Tapi ini ide yang keren menurut saya Ya, jadi kesimpulannya ini saja kira-kira ini butuh gagasan besar ini butuh penyempurnaan lagi. Tadi mungkin soal kalau multidisiplin. dibilang penyempurnaan seolah sekarang tidak sempurna kan gitu enggak lah. Saya bukan apa-apa. Saya kan cuma pengalaman ya. Saya mengalami ngasih usul gitu ya. Usul lah. Kalau mau ya bagus, kalau enggak kayaknya sayang gitu ya. Saya. Ya kalau SMA Garuda nggak bikin ini, saya bikin sendiri. Itu gitu makanya. Saya buktikan nanti insya Allah. Kan ini boleh kan kita bikin. Bahkan saya mengajak ide ini disambut oleh kalangan pendidikan Islam ya dan lahirkan. Ya Garuda apa namanya yang Islami. Masa Garuda Islami. Pokoknya kan pendidikan Islam maksudnya gitu loh ya kan sekolah-sekolah Islam kan banyak nih sekarang nih pesantren unggulan, sekolah internasional. Nah, ide Garuda ini kita tangkap bagaimana mendidik anak-anak SMA menjadi pemimpin-pemimpin besar, pemimpin hebat yang ke depan. Itu. Jadi kan ya pemerintah terbatas kan. Dia baru 16 yang diresmikan ya. Kalau nggak salah dalam 5 tahun ini ada 80-an kan, ditargetkan akan berdirikan sedikit sekali 80-an dengan kita hampir 300 juta penduduk itu masih sangat sedikit. Ya. Gitu. Mungkin bisa terakhir ini kesimpulan mungkin ada kira-kira saran atau usul lain? Ya usul lah kalau saran nanti apa namanya terlalu berat. Ya karena apa namanya saya itu menangkap semangat Pak Prabowo Presiden ini ya luar biasa dalam memajukan pendidikan. Ya jadi niatnya tulus. Niatnya tulus betul itu. Makanya untuk pendidikan ini nggak hitung-hitungan. Apa itu nggak hitung-hitungan. Coba aja ya bagaimana Universitas Pertahanan, anak-anak Palestina dibawa serius sekali. Makanya sekolah rakyat dibikin banyak itu. Ya, jadi ini tinggal kita membantu beliau untuk bagaimana ide-ide besar ya gagasan-gagasan kreatif ini dikembangkan ya sesuai dengan tantangan dan prediksi ke depan. Ya. Prediksi ke depan itu. Insya Allah kita punya konsep itu punya banyak contoh yang bisa bisa dicoba. Ya. Saya kira itu ya mudah-mudahan program ini sukses. Amin. Dan bahkan bukan hanya sukses plus lebih lagi itu. Lebih hebat lagi. Insya Allah. Tapi usul saya yang mungkin ini belum tergambar di tadi itu ya. Kalau saya membayangkan nih ya, mungkin tidak mutlak S1 tadi kan saya usulkan S1 di sini. Dan itu tugaskanlah kampus-kampus besar kita. Ya. Sanggup enggak? Kan gitu aja model sekarang ini. Yeah. Di zaman Pak Prabowo itu begitu dari dulu. Kamu sanggup enggak? Ya, didik mereka hasilnya lebih bagus dari MIT. Didik mereka lebih bagus dari Harvard. Kenapa enggak? Sudah saatnya percaya diri. Ya. Nah itu percaya diri, PD ini yang ditanamkan oleh Presiden Prabowo ini. Terima kasih. Ya baik, itu saja ya. Ini udah cukup lama dan luar biasa sekali usul-usulnya. Ini mungkin usulnya saja sudah out of the box gitu ya. Jadi semoga nanti hasil dari SMA Garuda ini benar-benar bisa out of the box gitu ya. Tapi ke arah yang baik gitu ya. Tidak ya ini semoga tujuannya seperti yang diharapkan lah dengan usul-usul tadi. Ya baik itu saja pembahasan kita kali ini. Terima kasih kepada Dr. Adian Husaini atas waktunya, atas gagasan-gagasannya, atas usul-usulnya. Jangan lupa untuk terus saksikan channel ini adianhusaini.tv. Kita akan membahas isu-isu lainnya yang tentu dengan gagasan-gagasan yang unik gitu ya. Unik yang baru yang mungkin tidak akan Anda dapatkan di podcast-podcast lainnya. Terus subscribe, jangan lupa disebarkan, di-share dan di-like sebanyak-banyaknya.
Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.